badai hidup menerpaku, aku selalu percaya firman-Mu. Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga karena berkat pimpinan Tuhan dan kekuatan yang Tuhan limpahkan, sehingga kami mampu melewati hari ini. Terima kasih buat sukacita, damai sejahtera, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 26 ayat 1-2. Tertulis demikian. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi masa kini merayakan Shavuot atau kata lainnya adalah Pentakosta sebagai hari raya untuk mengingat turunnya perintah Tuhan di Gunung Sinai. Dan mereka juga mengadakan ucapan syukur atas panen dengan memberikan hasil pertama berupa buah-buahan sebagai persembahan. Dalam tradisi Yahudi, pemberian hasil pertama ini bukanlah sebuah kewajiban, tapi dilakukan dengan sukarela. Meskipun ayat-ayat dalam Ulangan 26 ini dan di ayat yang lainnya nampak sebagai suatu keharusan. Dan di era saat sekarang ini, di mana bait suci di Yerusalem sudah tidak ada, pemberian hasil pertama tidak lagi dilakukan untuk sementara. Yang biasanya dilakukan oleh bangsa Yahudi saat hari raya Pentakosta atau Shavuot di zaman sekarang ini adalah mereka membawa berbagai buah-buahan dalam bakul, dan yang membawa biasanya adalah anak-anak. Orang-orang yang lebih dewasa memberikan donasi untuk keperluan pemulihan tanah bangsa Yahudi. Ketika kita membaca Ulangan 26 ayat 1-2 ini, kita diajarkan tentang pentingnya mengingat akan Tuhan dan mensyukuri akan berkat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah memberikan hasil pertama dari panen, dari penghasilan kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan segala sesuatu yang umatnya butuhkan. Tuhan yang menjadi pemelihara dan sumber segala berkat. Dan oleh karena itu sudah selayaknya bagi umat Tuhan untuk mengucap syukur, mengakui akan kebaikan Tuhan, dan memberikan sebagian dari apa yang dimiliki kepada Tuhan. Dalam ayat ini Tuhan meminta umatnya untuk membawa hasil pertama dari bumi ke hadapannya. Hal ini merupakan bentuk pengakuan atas kesetiaan dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa tanpa anugerahnya kita tidak akan memiliki apapun. Dengan memberikan hasil pertama kita kepadanya, itu menunjukkan bahwa kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan. Pada prakteknya, terkadang ada kesalahpahaman. Ada yang mengira bahwa ini adalah tentang memberi seluruh gaji pertama kepada Tuhan. Dan sama halnya seperti memberi persembahan buah sulung. Padahal dalam tradisi Yahudi, buah sulung atau hasil pertama hanyalah buah pertama yang dipetik, bukan keseluruhan buah atau sayur yang dipanen.
Apa yang sebenarnya ada di balik perintah ini adalah agar kita bersyukur kepada Tuhan, mengingat akan kebaikannya, dan menyadari bahwa tanpa kasih karunia Tuhan, maka kita tidak akan bisa mengalami keberkatan dan keberhasilan dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna dari ayat firman Tuhan ini buat kita adalah agar kita selalu mengingat dan bersyukur serta memberikan apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Seperti misalnya waktu, talenta, kepandaian, keterampilan, harta dan seluruh hidup kita bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang terutama yang Tuhan kehendaki adalah kita hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Tuhan sebenarnya tidak menuntut korban persembahan dari kita. Dia tidak menuntut pemberian, dia tidak menuntut harta, tapi yang Ia inginkan dari kita adalah ketaatan, iman, dan kasih yang sungguh kepada Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jalani hidup ini dengan memberikan hidup kita sebagai persembahan yang sejati kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kami semua untuk selalu ingat akan Tuhan dan bersyukur dalam hidup kami. Kami akui bahwa kami terkadang ataupun seringkali lupa untuk menghargai akan kasih-Mu. Kami menjadi sombong dengan pencapaian kami. Kami lupa diri dan tidak menyadari bahwa semua keberkatan yang kami alami adalah semata karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ajar kami terus untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tanpa Engkau Tuhan kami sia-sia. Tanpa Engkau kami bukan apa-apa. Tapi karena Engkau Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa kami masing-masing. Biarlah Tuhan menjamah dan melawat setiap kami, serta menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Stop. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Mengapa guru di negara maju lebih khawatir jika anak muridnya tidak bisa mengantri ketimbang tidak bisa menyelesaikan matematika? Seorang guru di Australia pernah berkata, "Kami tidak terlalu khawatir. Anak-anak sekolah dasar kami tidak pandai matematika. Kami jauh lebih khawatir jika mereka tidak pandai mengantri." Saya tanya, kenapa begitu? Dan dia pun menjawab, 1. Karena kita hanya perlu melatih anak 3 bulan saja secara intensif untuk bisa matematika. Sementara kita perlu melatih anak hingga 12 tahun atau lebih bahkan untuk bisa mengantri dan selalu ingat pelajaran di balik proses mengantri tersebut. Yang kedua,
Karena tidak semua anak kelak menggunakan ilmu matematika, kecuali tambah, kali, kurang, dan bagi. Sebagian mereka akan menjadi penari, menjadi atlet, menjadi musisi, dan lain-lain. Yang ketiga, karena semua anak sekolah pasti lebih membutuhkan pelajaran etika moral dan ilmu berbagi dengan orang lain saat dewasa kelak. Jadi apa pelajaran penting di balik budaya mengantri? Banyak sekali. Yang pertama, anak belajar manajemen waktu. Jika ingin mengantri paling depan harus datang lebih awal, dan persiapan juga lebih awal. Kemudian yang kedua, anak belajar bersabar menunggu gilirannya jika ia mendapat antrian di tengah atau di belakang. Kemudian yang ketiga, anak belajar menghormati hak orang lain. Yang datang lebih awal akan dapat giliran lebih awal. Kemudian yang keempat, anak belajar disiplin, setara, tidak menyerobot hak orang lain. Kemudian yang kelima, anak belajar kreatif untuk memikirkan kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kebosanan saat mengantri. Kalau di Jepang biasanya orang akan membaca buku saat mengantri. Kemudian yang keenam, anak bisa belajar bersosialisasi, menyapa dan berkomunikasi dengan orang lain yang ada di dalam antrian. Yang ketujuh, anak belajar tabah dan sabar menjalani proses dalam mencapai tujuannya. Yang kedelapan, anak belajar hukum sebab akibat, bahwa jika dia datang terlambat maka konsekuensinya antriannya di belakang. Yang kesembilan, anak belajar disiplin, teratur, dan menghargai orang lain. Kemudian yang kesepuluh, anak banyak belajar tentang rasa malu apabila dia menyerobot hak orang lain. Masih banyak pelajaran lainnya. Anda bisa menemukan sendiri ya. Saya menerima tulisan ini dari sebuah grup WhatsApp. Siapapun yang menulisnya, saya ucapkan terima kasih dan saya share tulisan yang bagus ini. Semoga kita semuanya mendapatkan amal jariah. Amal jariah untuk penulisnya, amal jariah untuk yang menyimak dan mengambil pelajarannya, maupun amal jariah untuk yang menge-share. Sehingga materi ini makin meluas dan mencerahkan banyak orang. Penting sekali kita mendetoks pikiran kita. Karena yang ada di sini itu banyak sampah, banyak racun. Itulah kenapa orang itu kan gampang sensitif, gampang marah, dikit-dikit putus asa, berkeinginan bunuh diri. Itu karena ininya itu udah overload, nggak pernah didetoks, nggak pernah dibersihkan, sampah-sampahnya nggak pernah dibuang. Ya. Di dalam sini tuh penuh dengan amarah, kekecewaan, sakit hati, dendam, belum lagi gosip, julid, semua tuh ada di sini. Anda perlu membuang semuanya itu, didetoks. Bagaimana caranya? Saudara, dalam waktu 1 minggu, ambillah 1 hari. Biasakan konsisten untuk mengambil 1 hari, yang gak usah full ya. Ambil waktu 1 atau 2 jam untuk jauh dari HP, jauh dari pekerjaan, tidak dengan teman-teman, tidak dengan keluarga terlebih dahulu. Intinya Anda sendiri bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang kita kerjakan? Kita merefleksi diri kita. Jujur di hadapan Tuhan, kalau salah ya bilang salah. Kalau memang hatinya sakit, ya ngomong aja sakit. Kita tenang di hadapan Tuhan, minta sama Tuhan untuk bisa dibersihkan semua yang ada di sini. Kita itu perlu membersihkan, saudara, supaya kita itu memiliki mental yang begitu sehat. Karena apa yang ada di sini itu mempengaruhi perilaku dan perkataan kita. Ya. Roh Allah yang hidup, urapi
perbuatanmu, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Besar perbuatanmu, ajaib perbuatanmu, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Besar perbuatanmu, ajaib perbuatanmu, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Besar perbuatanmu, ajaib perbuatanmu, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Penghibur, penolong, penuh kasih dan sayang, Roh Kudus yang manis dan cahaya hatiku. Roh Kudus yang manis dan cahaya hatiku. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku,
hidupku ada di tangan, dan tidak pernah Engkau melepaskan tangan-Mu. Engkau selalu menuntun hidupku, memegang seluruh masa depanku. Mari panggil namanya yang dahsyat.